Bapak-bapak, mbok-mbok, sedulur sekalian, sebelum kamu nengok ke isi berita yang nak kami sampaikan lebih lanjut, biarlah kamu nyiap ke buku bergambar kabar baik yang mesti kamu buka dan kamu klik sambil nengok isi kaset Ika. Kalau kamu nengok bunyi musik, silakan untuk buka buku bergambar yang kamu pegang ke halaman selanjutnya. Selamat nengok ya sambil ngeli gambar. Gambar pertama, sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah, belum ada uang, binatang, laut, rumput batang, materai, dan barang-barang lain. Waktu itu keadaan kelam dan tidak ada terakhir. Permulaan yang ada cuma Allah dewe. Cuma dengan ngomong baik, Allah menciptakan gale yang ada di dunia ika, seperti materai, bulan, bintang, langit, dan bumi. Gambar kedua, firman Allah. Buku yang ada dalam gambar di sika disebut Alkitab. Berita yang kami sampaikan di sika, galenya dimbik dari Alkitab. Melalui Alkitab Allah ngomong ngatubu. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintah Allah. Allah tuh sayang nia nggak manusia kak. Alkitab nunjuk kayak mak mana caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Gambar ketiga, penciptaan alam semesta. Nah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan segala macam rumput batang, burung, ikan, dan binatang. Segala yang diciptakan oleh Allah itu baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah ngangkat manusia untuk menjadi penguasa, untuk jadi raja di pucuk segala yang diciptakannya. Allah juga berkehendak supaya segala ciptaannya itu hidup berumput. Gambar 4, Adam nga Hawa. Uang lanang yang pertama yang diciptakan oleh Allah namanya Adam, dan uang betina yang pertama namanya Hawa. Adam nga Hawa hidupnya senang. Dia tinggal di kebun yang namanya kebun Eden. Allah ngomong Adam, buah dari batang yang ada dalam kebun ika boleh kau makan, tapi buah dari sikok batang yang ada di tengah kebun ika jangan kau makan. Kalau kau melanggar perintah ika, kau pasti dihukum. Tapi setan datang, dia ngabui Adam nga Hawa. Adam nga Hawa jadi makan buah yang dilarang itu. Adam nga Hawa mulai melanggar perintah Allah. Uang dua kak lah berbuat dosa sampai Allah ngukum mereka. Allah ngusir Adam nga Hawa dari kebun Eden. Nah, sekalipun itu Allah masih tetap sayang nga Adam nga Hawa. Allah berjanji dia bakal ngutus sikok uang jadi juru selamat yang pacak ngapus ke dosa mereka. Gambar 5, Kain nga Habel. Adam nga Hawa setelah umban ke dalam dosa, segala keturunan Adam nga Hawa juga milu umban ke dalam dosa. Uang yang megang kayu pemukul ika namanya Kain. Kain juga adalah anak Adam. Tapi Kain bencinya ngade Habel. Kain ngebuk Habel sampai mati. Kain juga lah berbuat dosa. Kamu ngaku juga pernah berbuat dosa, cuma kadang tubuh malu untuk ngakuinya. Tubuh galak pengabu, berjudi, berzina, nyembah berhala, dan berbuat yang jahat yang lainnya. Tuhan tuh benci nggak segala dosa itu. Gambar 6, Perahu beso Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama dia makin jahat, sampai Allah berniat ngukum mereka. Banjir beso bakal datang sebagai hukuman dari Allah. Tapi masih ada uang yang percaya nggak Allah. Nama uang itu adalah Nuh. Allah nyuruh Nuh untuk buat perahu yang besar. Sesedih perahu itu sedih, Nuh nggak keluarga masuk ke dalam perahu besar itu. Nuh juga lah berusaha untuk nyadar ke uang lain supaya bertobat. Tapi mereka tak galak percaya kalau Allah tuh bakal ngukum mereka.
Gambar 7, air bah atau banjir beso. Sesedenu keluarga yang masuk ke dalam perahu beso, Allah ngancing pintu perahu beso itu. Hujan lebat turun selama 40 hari 40 malam dan banjir beso terjadi. Segala yang ada terberak oleh banjir itu. Uang banyak upai nak milu untuk masuk ke dalam perahu beso itu. Tapi lah telat. Sebab Allah telah ngancing pintu perahu beso itu. Segala uang yang ada di luar perahu beso itu mati. Sebab mereka tak galak percaya ke Allah. Cuma Nuh keluarga yang selamat. Sebab Nuh tu dia percaya ke Allah. Gambar 8, Abraham, Sarah, Ishak. Abraham juga adalah keturunan dari Nuh. Abraham percaya dia dengan Allah. Allah berjanji dengan Abraham kanti bini Sarah yang mandul itu, kalau dia tu bakal naruh anak. Latuenia, empailah Abraham dengan Sarah dapat siko anak lanang. Anak itu dinjukin nama Ishak. Allah berjanji bahwa liwat keturunan Ishak kage bakal datang siko uang juru selamat. Nah, penyelamat itu bakal ngapus ke dosa manusia, yaitu dosa kamu dosa aku juga. Gambar 9, Musa perintah Allah. Musa juga adalah keturunan dari Abraham. Musa percaya dengan Allah. Sampai suatu hari Allah nyuruh Musa untuk naik ke pucuk gunung Sinai. Di pucuk gunung itu Allah ngenjuk perintah-perintahnya kepada Musa. Nah, pada gambar ika tubuh ngeli Musa lah turun dari gunung sambil membawa perintah Allah di tangannya. Allah nyuruh Musa untuk nyampai ke segala perintah-perintahnya itu kepada uang banyak. Allah tuh berkehendak supaya segala uang taat kepada perintahnya itu. Gambar 10 perintah Allah. Sebagian dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan di sika. Gambar di kidau pucuk, jangan nyembah patung, berhala, atau barang-barang keramat. Gambar di tengah pucuk, dalam seminggu ada 6 hari untuk tubuh begawi. Hari yang ketujuh adalah hari untuk istirahat dan untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan pucuk, anak-anak mesti ngormati uang tuanya. Gambar di kidau bawah, jangan bono uang. Gambar di tengah bawah, jangan bezina. Jangan kamu kepengen ngawang betine lain selain dari binimu dewe. Gambar di kanan bawah, jangan maling, jangan kepengen barang uang lain. Kalau tubuh taat perintah Allah, hidup tubuh bakal diberkati. Gambar 11, korban untuk ngapus dosa. Pada zaman Abraham Musa dulu, kalau ada uang berbuat dosa, Allah nyuruh dia untuk nyembelih domba. Uang itu nyembelih domba sebagai tanda kalau dia lah nyesali dosa. Maka tubuh tak perlu lagi nyembelih domba atau binatang lain untuk tanda sebagai penghapus dosa tubuh. Sebab Allah lah menjelma jadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus itulah mati untuk mengganti kehukuman dosa tubuh. Yesus dicambuk bahkan sampai dibono. Tapi pada hari yang ketiga dia hidup lagi. Seharusnya tubuhlah yang mesti menanggung hukuman itu. Sebab tubuhlah banyak sekali berbuat dosa. Tapi oleh sebab Tuhan tuh sayang nih yang tubuh, sehingga hukuman itu diambil dan ditanggung dewe. Supaya tubuh yang percaya dia tidak mati binasa, tapi boleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kalau tubuh ngaku dosa tubuh dan tubuh percaya Yesus, maka segala dosa tubuh bakal diampuni Yesus. Gambar 12, malaikat Maria. Maikatlah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia ika. Dia ngenapi janji Allah kepada Adam Hawa. Ada sikok budak betine yang namanya Maria. Dia masih perawan, belum pernah tidur laki-laki mana pun juga. Cuma dia itulah belinjangan sikok uang lanang yang namanya Yusuf. Pada suatu hari,
malaikat Allah datang dan ngomong nga Maria, Roh Kudus Allah bakal muat kau ngandung anak lanang. Budak itu mesti kau namai Yesus. Malaikat itu juga ngate ke hal yang sama nga Yusuf linjangannya Maria liwat mimpi. Yusuf nyanggupi untuk ngembik Maria sebagai binie. Tapi Yusuf tidak tidur atau bercampur atau bersetubuh nga Maria sampai Yesus lahir. Yesuslah penyelamat yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Gambar 13, kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan sesudah itu, suatu malam Maria melahirkan seorang budak lanang. Pada malam itu juga malaikat Allah datang nga sekelompok gembala yang sedang nyage kambing nga domba mereka. Para malaikat ngomong, pada malam ika juru selamat yang dijanjikan Allah lah lahir, namanya Yesus. Sesudah itu, gembala-gembala itu pergi nuntut Yesus untuk nyembah dia. Yesuslah yang pacak ngapus ke segala dosa kamu. Gambar 14, Yesus pecah manusia biasa. Yesus tambah besar, pecah manusia biasa juga. Pada gambar sebelah kidawika, tubuh pacak ngele Tuhan Yesus waktu dia berumur 12 tahun. Dia lah pacak ngajo tentang Allah nga ahli-ahli agama. Yesus tahu segalanya sebab dia itu Allah. Nga gambar sebelah kanan ika, tubuh ngele Yesus lah berumur 30 tahun. Dia dah ngajo uang banyak. Ada banyak uang yang galak percaya, tapi ada juga yang tak galak percaya nga Tuhan Yesus. Tetapi Allah lah nyateke bahwa Yesus itu adalah Allah dewe. Allah tuh berkehendak supaya tubuh taat ngajaran Tuhan Yesus. Gambar 15, Yesus buat mukjizat. Allah yang tubuh percaya itu namanya Yesus. Dia itu hebat, sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Keli gambar sebelah kidau, Yesus pacak nyembuh ke uang bute. Keli gambar di tengah, Yesus pacak ngidup ke uang mati. Keli gambar di sebelah kanan, Yesus pacak berjalan di pucuk ayo. Tuhan Yesus sanggup nolong hidup kamu. Sebab Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Gambar 16, Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan dia tidak pernah berdosa. Yesus ngajo ke tentang Allah. Dia kepengen supaya segala uang taat nga Allah. Tuhan Yesus nerangke ngawang banyak bahwa manusia itu lah berdosa. Tapi uang-uang itu malah marah. Sedih itu uang-uang itu nangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus digebuki, diludahi, diejek. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Ngapain? Sebab Tuhan Yesus galak menderita untuk tubuh, dengan maksud untuk nanggung hukuman dosa tubuh manusia. Gambar 17, Yesus disalibkan. Sesudah uang-uang itu nyiksa Tuhan Yesus, lalu uang-uang itu nyalib ke Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi Allah nyampai ke tubuh kalau kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban dari dosa tubuh. Tuhan Yesus nanggung hukuman dosa kamu, nga dosaku, sampai dia mati. Kalau tubuh ngaku dosa, nga percaya nga Yesus, maka tubuh akan diselamatkan. Kamu ndak percaya nga Yesus? Ndak kamu berterima kasih nga Tuhan Yesus yang lah nanggung hukuman dosa tubuh. Gambar 18, kebangkitan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus mati disalib, kawan-kawan Tuhan Yesus ngubur ke dia. Yesus dikubur dalam sikok lubang kubur yang ada di Bukit Batu. Sesudah itu, pintu kubur itu ditutup nga batu yang besar. 3 hari sesudah itu, Maria nga kanti-kantie nyengok ke kubur itu. Tapi Tuhan Yesus lah dak katik lagi, yang ada cuma malaikat. Malaikat itu nyampe ke mereka, Tuhan Yesus lah dak katik lagi di sika. Yesus lah hidup lagi. Sampai mereka, Yesus tetap hidup. Kalau tubuh berdoa nga dia, Tuhan Yesus nengo doa tubuh. Dia selalu ngeli ke hidup tubuh.
Gambar 19, Thomas. Sesedeh Tuhan Yesus hidup lagi dari mati, banyak uang bertemu ngadie dan ngomong ngadie. Ada si kok murid yang namanya Thomas dak kate waktu Tuhan Yesus ngele ke awake. Jadi Thomas dak percaya kalau Yesus tuh lah hidup lagi. Uji Thomas maika, kalau aku belum ngele bekas luke paku ngalengane, aku dak percaya kalau dia itu lah bangkit. Sesudah itu Tuhan Yesus datang ke Thomas, dia ngele ke bekas lukenya. Empai Thomas percaya kalau Yesus lah hidup lagi, sebab dia lah ngele. Tapi Tuhan Yesus berkendak supaya tubuh percaya nggak dia, walaupun tubuh belum pernah ngele dia ngamate tubuh dia. Gambar 20, Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari sesudah itu dia ngajak murid-murid untuk naik ke sikok bukit. Yesus ngomong sama murid-murid "Maika, aku nak naik ke surga. Sesudah aku pergi, kamu mesti ngenjuk tahu berita tentang aku nga segala wang. Jelas kelah kalau aku pernah disalib untuk nanggung hukuman dosa gale-gale wang. Dan setiap wang yang percaya ngaku, dosanya diampuni. Kage dia boleh tinggal kanti aku di surga." Sesudah itu murid-murid yang ngeli Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Sesudah itu ada dua malaikat datang dan ngenjuk tahu nga murid-murid Tuhan Yesus. Kage suatu hari Tuhan Yesus tuh nak datang lagi. Kalau Tuhan Yesus datang, dia juga bakal ngangkat segala wang yang percaya nga dia untuk balik ke surga. Ndak dak tubuh percaya nga Tuhan Yesus, supaya kage tubuh juga pacak ke surga. Gambar 21, kayu salib. Kayu salib kak ngingat ke tubuh ngak agame Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh dak berdosa, tapi meski itu dia rela disiksa ngamati di kayu salib untuk nanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa kamu ngah dosaku. Sesudah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi dan dia tinggal di surga. Maika dia selalu siap untuk nolong uang yang percaya ngah dia. Kalau tubuh ngaku dosa kita dan percaya ngah Tuhan Yesus, maka dosa tubuh bakal dihapus ke. Kage kita boleh menam kanti Allah di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus ngate ke nga tubuh kalau ada dua jalan, yaitu jalan yang libo nga jalan yang sempit. Setiap uang sejak lahir dia lah ada di jalan yang libo. Jalan yang libo ika mawe tubuh kepada hukuman dalam neraka yang dak pacak dimati ke. Kalau ada uang yang percaya nga Yesus dan taat nga perintah maka dia lah pindah dari jalan yang libo ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit tu mawe tubuh untuk hidup kanti Allah di surga. Ndak dak kamu percaya nga Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit ika? Kalau kamu ndak, omong ke maika nga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku ngaku kalau aku lah berdosa. Aku percaya kalau Tuhan Yesus mati disalib untuk nanggung hukuman dosa-dosaku. Tuhan ampunilah aku dan ubahlah hidupku. Aku ndak menam kanti Allah di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Kalau kamu ndak nia ngomong ma itu nga Tuhan Yesus, dia lah ngangkat kamu jadi anak Allah, dan Allah jadi bak tubuh. Gambar 23, anak-anak Allah. Uang yang percaya kalau Tuhan Yesus mati untuk nanggung dosa uang itu diampuni. Tuhan Yesus tuh nak ngubah hidup jadi lebih bagus. Uang yang maika lah sebenarnya yang disebut nga uang yang lah percaya. Dia pacak manggil Allah tuh sebagai bak, dan dia disebut anak Allah. Allah tuh agam nga segala uang dari segala macam suku, dari segala macam bangsa. Dalam gambar ika tubuh pacak ngeli Yesus sedang nyambut gale uang yang percaya nga dia. Allah tuh ndak supaya tubuh kak percaya nga Tuhan Yesus dan jadi anak-anak Allah. Gambar 24, Yesus ngah Nikodemus. Dalam gambar ika
tubuh ngele Tuhan Yesus lagi ngomong kanti guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus nerang ke ngadie kalau setiap uang tuh pacak masuk surga, tapi dia mesti dibarui jiwa. Cuma Roh Kudus yang pacak barui jiwa manusia. Sebab tubuh dewek dak pacak, meskipun dengan segala amal jeria tubuh. Sebab segala dari tubuh lah berbuat dosa. Dengan ngaku dosa dan percaya kalau Yesus lah yang pacak ngapus ke dosa tubuh, maka Roh Kudus bakal membarui jiwa tubuh. Sesudah itu Nikodemus ngaku dosae. Dia percaya kalau Yesus lah juru selamat yang pacak ngapus ke dosae. Tapi mak mana nga dosa kamu? Gambar 25, Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia berjanji bakal ngirim Roh Kudus untuk nolong murid-muridnya. Sesudah Tuhan Yesus balik ke surga, murid-muridnya berkumpul, berdoa bersama-sama. Ngejut Roh Kudus turun dan menam dalam awak murid-murid itu. Roh Kudus ikak ngejuk kuasa nga murid-murid itu untuk pacak nggawe ke segala perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus ikak jadi penolong, jadi penghibur bagi murid-murid itu. Roh Kudus nolong murid-murid itu untuk tahu firman Allah. Roh Kudus menam dalam setiap uang yang nyerah ke awak nga Tuhan Yesus. Uang yang lah percaya tak perlu minta tolong nga roh yang lain. Roh Kudus tu ndak nia nolong uang yang lah percaya, tapi cuma untuk ngawe ke banyak hal yang nyenang ke hati Tuhan. Gambar 26, berjalan di dalam terang. Uang yang tak percaya nga Tuhan Yesus sama nga uang yang berjalan di dalam kelam. Uang mereka sering sesat dan sering umban sebab dak naruh pelite. Uang mereka perlu uang lain yang pacak nunjuk ke jalan yang benar dan jalan yang salah. Uang yang lah percaya nga Tuhan Yesus sama nga uang yang berjalan di dalam terang. Sebab Roh Kudus jadi penunjuk jalan untuk uang itu. Roh Kudus nerangi jalan tubuh nga firman Allah. Gambar 27, taat nga firman Allah. Uang yang lah percaya jadi milik Tuhan Yesus. Sebab itu hidup uang itu mesti nyenangkan hati Tuhan. Dia mesti taat nga perintah Tuhan Yesus dan setia untuk semayang. Dia galak berdoa nga nengok ke firman Tuhan. Alkitab ngateke kalau uang yang lah percaya itu tak boleh berzina, belage, maling, nyembah berhala, atau roh uang yang lah mati. Dia mesti bergaul baik nga segala uang. Gambar 28, keluarga yang lah percaya. Keluarga yang lah percaya mesti hidup sesuai nga firman Allah. Laki yang lah percaya mesti agam nga bini, dan juga bini yang lah percaya mesti hormat nga laki. Laki bini mesti saling setia, tak boleh serong nga wang lain. Laki bini mesti saling tolong menolong. Laki bini mesti ngasuh anak-anak dengan baik dan ngajo ke tentang Tuhan Yesus nga anak-anaknya. Keluarga yang baik mesti galak berdoa sama-sama tiap hari. Gambar 29, agam ngawang lain. Allah nyuruh uang percaya kak supaya agam ngawang lain, termasuk uang yang lah berbuat jahat nga tubuh. Nga gambar sebelah kidau, tubuh pacak ngeli dua uang yang dulu saling bermusuhan. Tapi maika uang-uang itu lah berbaikan lagi. Dalam gambar sebelah kanan, tubuh ngeli ada uang yang lagi nulung uang yang lagi kena masalah. Padahal uang yang dia tolong ika dulu galak bermusuhan nga suku uang yang nulung dia. Uang yang lah percaya mesti galak berbuat baik nga segala uang. Dia mesti galak ngampuni uang yang lah berbuat salah nga dia. Kalau tubuh nak ngampuni orang lain, maka Allah juga bakal ngampuni dosa tubuh. Gambar 30, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam gambar ika tubuh pacak ngele ada dua uang yang lagi nunu patung, jimat ganti barang-barang keramat.
Uang yang percaya dengan Tuhan Yesus tidak boleh minta tolong ngadukun, patung, jimat, barang keramat, ataupun roh uang yang lah mati. Sebab Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala sesuatu. Kalau kamu sakit atau kamu ada rasa takut, jangan minta tolong ngadukun, patung, jimat, atau roh uang yang lah mati. Minta tolonglah dengan Tuhan Yesus. Berdoalah dengan dia. Omong ke suwe yang kamu perlu ke. Tuhan Yesus tuh akam niang kamu. Tuhan Yesus nengo doa kamu. Dia selalu siap untuk nolong kamu. Gambar 31, mengusir setan. Dalam gambar ika, tubuh ngeli ada uang yang lagi kerasukan setan. Segala tali ngarantai yang ngebat dia, pacak diputuskannya. Sebab setan yang ada dalam uang ika kuatnya. Tuhan Yesus datang, dia ngusir setan dari uang itu. Uang itu jadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari uang itu. Sebab setan takut dengan Tuhan Yesus. Jangan percaya dengan setan. Sebab Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Kalau kamu diganggu oleh setan, jangan minta tolong pada dukun. Minta tolonglah kepada Allah di dalam nama Yesus. Dia bakal ngusir setan-setan itu. Gambar 32, milu Tuhan Yesus. Iblis atau setan itu musuh Tuhan Yesus. Dia juga musuh uang-uang yang lah percaya. Setan tuh berusaha untuk ngabui uang yang lah percaya, supaya uang itu lali nggak Allah. Setan buat uang percaya selalu berpikir tentang duit, baju, atau barang-barang lain. Tapi uang yang lah percaya mesti tetap taat dan setia nggak Allah. Uang yang lah percaya tidak boleh sampai berhutang. Dia mesti selalu ingat dengan janji Tuhan, yaitu segala yang diperlukannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33, kalau uang percaya berdosa lagi. Dalam gambar ika tubuh ngeli ada uang lanang yang lah berbuat dosa. Dia ngabis ke duit yang diinjuk bapu Dia pergi berzina, berjudi. Dia ngabis ke duit sekendak hati Sesedih duitnya habis, kawan-kawannya pergi ninggal ke dia. Sampai dia nyesal. Dia balik lagi nggak bapu Dia minta ampun. Sebab bapu agam nggak dia diampuni. Dia diterima lagi. Kalau tubuh juga berbuat dosa, tubuh juga mesti nyesal dan bertobat. Tubuh harus ngaku dosa nggak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus agam nggak tubuh. Tuhan Yesus pasti ngampuni dosa tubuh. Firman Tuhan berjanji, kalau tubuh ngakui dosa tubuh, maka Tuhan juga setia dan adil. Maka dia bakal ngampuni segala dosa tubuh. Dia akan nyuci ke segala kejahatan tubuh. Gambar 34, uang sakit. Gale uang, baik yang lah percaya maupun yang belum percaya, galenya pacak sakit. Dalam gambar ika, tubuh ngeli uang yang sedang terguling oleh sakit. Uang pacak sakit oleh sebab dia makan makanan yang tidak baik, sebab dia minum air yang kotor, dan sebab dia tidak ada ngurus awak Uang juga pacak sakit sebab dia dirasuk oleh setan, oleh kena sihir. Kalau uang yang lah percaya sakit, suwe yang mesti dilakukannya. Berdoalah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti nengo doa kamu. Tuhan Yesus itu berkuasa untuk nyembuh ke segala macam penyakit. Kalau ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke situ. Tuhan Yesus juga makai obat-obatan untuk nyembuh ke kamu. Tapi jangan pergi ke dukun. Mintalah pertolongan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari segala dukun ngaro roh jahat. Gambar 35, uang mati. Kalau uang yang lah percaya dengan Tuhan Yesus, kalau dia mati, maka awaknya dikubur ke. Tapi jiwanya bakal ke surga, sebab dosanya lah dihapus oleh Tuhan Yesus. Kalau ada uang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus, kalau dia mati, awaknya juga dikubur. Tapi jiwanya bakal dihukum di dalam neraka, sebab dia masih berdosa. Mak mana kalau mak ika kamu mati?
Sedelum jiwa kamu tu dibersih dari segala dosa, supaya kamu pacak ke surga. Gambar 36, awak Kristus. Setiap bagian dari awak tubuh naruh tugas masing-masing. Misalnya mata untuk ngeli, mulut untuk ngomong, kuping untuk nengok. Kalau ada sikok bagian yang sakit, maka seluruh awak tubuh teasek sakit. Allah ngatakan mereka, kalau setiap orang yang percaya itu, dia itu bagian-bagian dari awak Kristus. Dan Tuhan Yesus tuh dia kepala dari awak itu. Setiap orang yang percaya naruh tugas yang berbeda-beda. Misalnya ada yang berkhotbah, ada yang ngajo, ada yang nyanyi muji Allah, nulung uang, dan lain-lain. Setiap orang yang percaya itu saksi untuk Tuhan Yesus. Segala orang yang percaya mesti saling agam, nggak saling tolong. Gambar 37, berkumpul untuk sembahyang. Allah merintah supaya setiap minggu tubuh mesti nyiap ke waktu untuk sembahyang ke Tuhan. Segala orang yang percaya mesti berkumpul sama-sama untuk berdoa, muji-muji Allah, dan nengok ke ajaran firman Tuhan. Si uang yang percaya nih dia pacak ngajo dari firman Allah. Uang yang percaya mesti selalu ingat ngarai kematian, ngarai kebangkitan Tuhan Yesus sampai dia datang lagi. Gambar 38, Tuhan Yesus nak datang lagi. Maika, Tuhan Yesus tu ada di surga. Tapi suatu hari kage dia pasti datang lagi ke dunia ika. Kalau dia datang, maka segala uang yang percaya bakal diangkat ke surga. Tapi uang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus bakal ditinggal dan dihukum dalam neraka. Uang yang belum bertobat dan hidupnya belum berubah juga bakal dihukum. Mak mane, lah siap belum kamu kalau Tuhan Yesus sudah datang mereka? Gambar 39, ngasil ke buah. Dari umpun batang tubuh ngarap dapat buah. Dan yang tidak berbuah itu nak ditetak dan ditunu dalam api. Tuhan Yesus tu ngambar ke awak macam umpun batang. Dan segala uang yang percaya dengan dia itu dianggap dandane. Dari uang yang percaya, Tuhan Yesus tu ngarap muncul buah-buah yang baik. Yang dimaksud dengan buah-buah itu pecah tubuh agam dengan orang lain, ada hati yang ragap, tubuh selalu setia untuk semayang, selalu sedia untuk nolong, jujur, dan hidup suci. Buah-buah itu bakal timbul dalam hidup orang yang percaya disebabkan ada kuasa Roh Kudus. Hidup orang yang percaya dengan Tuhan Yesus mesti lebih baik daripada hidup yang dulu. Gambar 40, bersaksi ngawang lain. Lah percaya belum kamu dengan Tuhan Yesus? Kalau kamu lah percaya nih ya, kateklah ngadulur-dulurmu kalau Yesus tu baik nih ya. Katek juga ngakawan-kawanmu kalau Yesus tu agam ngakawan-kawanmu juga. Katek juga kalau hatimu tulah tenang dan ndak takut lagi nggak setan atau hantu. Tuhan Yesus juga lah nyedia ke tempat di surga untuk kamu yang percaya ini ya. Katek juga ngagale uang kalau ada tempat di surga untuk uang yang galak percaya nggak Yesus. Sebaliknya ada tempat hukuman bagi uang-uang yang nolak Tuhan Yesus. Yuk tahu ke juga kalau Yesus tuh berkendak untuk menyelamatkan segala uang supaya tidak dihukum di neraka. Ndak kamu bersaksi bagi Yesus. Pikirlah hal ikak baik-baik dan ambillah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus berkati kamu.